Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan ulasan mengenai Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar tentang kebenaran. Tuhan singkapkan kebenaran bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ya saudara, saya turut prihatin dengan beberapa saudara yang mengalami banjir di beberapa hari ini, terutama mereka yang ada di Gang Selamat atau Jalan Selamat bagian depan atau belakangnya kantor wali kota Gunung Stoli, dan juga saudara yang tinggal di sekitaran Sungai Boyo. Ya, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi. Demikian pula dengan saudara kita di Linake yang mengalami longsor di Niastara, tepatnya di Avaai, dan juga di luar pulau sana di Jawa ada banyak hal, kejadian-kejadian yang menjadi bencana alam di bulan Desember ini. Kiranya Roh Kudus yang menghibur Bapak Ibu, dan kiranya juga ada tindakan nyata dari gereja untuk ambil bagian di dalam mendukung saudara kita yang ada di dalam musibah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu tahu ya, setelah sepeninggalnya Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua bagian. Saya tidak perlu ulas itu secara detail. Yang penting setelah sepeninggalnya Salomo, kerajaan baik yang 10 suku di utara maupun 2 suku yang tertinggal di selatan, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, sama-sama di dalam posisi yang tidak terlalu taat kepada Allah. Meskipun nanti ada 1-2 raja yang melakukan apa yang benar, ya. Kalau di dalam kerajaan Yehuda itu ada Yosia, tetapi kenyataannya bahwa mayoritas daripada raja-raja dan para pemimpin pemuka pada waktu itu tidak terlalu mengindahkan Tuhan. Nah, terlebih di zaman Ahaz ini, ya, di mana Yesaya berbicara, dan sebenarnya beberapa kali Tuhan memberikan peringatan kepada mereka untuk mereka bisa bertobat kembali kepada Allah yang sungguh. Jangan lagi memberikan ruang kepada Baal atau berhala. Dan kenyataannya dalam prakteknya justru mereka alergi dengan Tuhan. Mereka seakan ingin memilih jalan sendiri dan mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ya. Karena memang ya, dari satu sisi kita memandang bahwa memang itu adalah bentuk hukuman Allah sebenarnya bagi mereka. Dengan
munculnya juga nabi-nabi palsu yang menjadi nabi tandingan bagi hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya ini seperti Yesaya dan beberapa yang lain. Dan semestinya dari hamba-hamba Tuhan yang sejati ini sebenarnya Allah ingin terus menunjukkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang Yehuda secara khusus ya, dalam garis keturunan Daud. Nah, bagian ini pun kita tahu bahwa ada dua raja yang ingin menyerang Yehuda pada waktu itu, yaitu Raja Pekah bin Remalia dari utara, maksudnya dari Israel bagian utara yang 10 suku itu. Dia ingin menyerang Yehuda di bawah pemerintahan Ahas ini. Dan bukan hanya dia punya teman yaitu Raja Rezin dari Aram. Jadi ada kerjasama, ada koalisi ingin menghancurkan atau mengganggu keberadaan Yehuda. Nah, maunya Allah itu kepada Ahas, udahlah, berlindunglah hanya kepada Allah saja. Ya, jangan mencari pertolongan kepada bangsa asing untuk menjalin koalisi juga. Untuk menghadapi musuh ini, jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada Mesir, ya. Jangan bersandar kepada bangsa lain. Karena sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa akulah raja di tengah-tengahmu. Dalam segala kondisi apapun yang Yehuda atau orang-orang pilihannya ini mengalami berbagai macam pergumulan, semestinya Allah itu yang ditempatkan di posisi yang paling utama di dalam mencari atau mengharapkan pertolongan dalam setiap pergumulan, terutama menghadapi serangan dari kedua bangsa itu pada waktu itu. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Yesaya memberikan tawaran kepada Ahas untuk dia bisa kembali kepada Tuhan, dengan Tuhan melalui Yesaya ini mengajak Raja Ahas untuk menyerahkan kepada Tuhan permasalahan ini. Karena memang kita tahu bahwa Ahas sangat ketakutan menghadapi dua bangsa ini. Ya, kalau saudara bisa baca itu di dalam pasal-pasal awal daripada Yesaya 7 ini, misalnya dalam ayatnya yang kedua, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Ini gambaran kesusahan, kegelisahan, ketakutan yang dirasakan oleh Ahas dan semua rakyatnya. Di situ digambarkan seperti pohon yang dihantam oleh angin dan itu bergerak kian kemari dengan penuh ketakutan. Jadi hati Raja Ahas dan hati rakyatnya itu, bayangkanlah, seperti pohon ya, yang dihantam oleh angin yang keras. Tidak ada ketenangan, ketakutan, kengerian itu yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena tidak bersandar kepada Tuhan. Maka Yesaya datang memberikan ya pengharapan, solusi supaya Ahas dan rakyatnya jangan terlalu takut, karena ada Allah yang luar biasa, ada Tuhan sang raja, ya, sang pemilik kehidupan yang terus menjaga dan memelihara umatnya. Maka Yesaya itu berkata di dalam ayatnya yang ke-10 tadi ya, ayat 11, mintalah, ya. Bayangkan itu saudara, maksudnya Allah sendiri datang ingin menunjukkan kepada Ahaz, ini loh bukti bahwa saya peduli dengan engkau. Minta aja apa tanda. Apa tandanya? Saya katakan yang baik itu tanda di bawah, paling bawah di dalam dunia orang mati, maupun di tempat yang paling tinggi. Ya, jadi saya ini mengungkapkan kepada kita tentang jaminan dari Tuhan. Kalau Ahaz ingin bersandar kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan,
Tuhan pasti akan menunjukkan cinta kasih-Nya. Ya. Kalau Ahas masih ragu-ragu, Allah ingin menunjukkan tanda bahwa memang Dia akan melakukan perlindungan pada mereka. Baik itu dari tanda dari dunia orang mati maupun di tempat yang paling tinggi. Artinya ini sudah mencakup dua tempat yang mewakili seluruh keberadaannya. Dunia orang mati, tempat yang paling tinggi. Tuhan ingin menunjukkan, ingin meyakinkan Ahas bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan jamin, itu adalah sesuatu yang benar. Tapi Ahas ini memang degil hatinya. Tidak mau kembali kepada Tuhan. Tidak mau berserah, tidak mau mengandalkan Tuhan. Dia bikin caranya sendiri. Dia justru mencari pertolongan dari bangsa lain untuk melawan kedua raja ini. Dan itu justru tindakan yang menghancurkan dirinya sendiri. Nah, saya melanjutkan bahwa berarti kalau engkau tidak mau, berarti sekarang Allah ingin Dia sendiri yang akan mengerjakan tanda bagimu. Ya, tanda bagimu. Apa yang dikatakan oleh Yesaya? Yesaya mengatakan dalam ayat 14, sebab itu ya, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya, memang Ahas ini tadi kelihatannya ketika menjawab perkataan Yesaya, dia kelihatan memang kelihatan rohani ya jawabannya. Misalnya dalam ayatnya yang ke-13 tadi. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu? Di ayat 12. Tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dia ajak berdebat Yesaya. Dia beri argumentasi. Saya nggak mau mencobai Tuhan. Jadi kelihatan rohani ya. Padahal Yesaya adalah nabi Allah yang ingin menunjukkan kebenaran kepadanya. Tapi dia masih berbantah dengan hal itu. Maka seperti yang saya baca tadi di ayat 14, ya udah sekarang Tuhan sendirilah yang akan memberikan engkau pertanda. Nah, pertandanya apa? Sebenarnya kalau Ahas mau menerima tanda pada waktu itu, ya mungkin Tuhan akan memberikan kepadanya tanda itu. Tetapi karena dia tidak mau, ya tidak mau menerima untuk diyakinkan, ya, cobalah itu ya. Tidak mau menerima untuk diyakinkan di dalam Allah. Maka apa boleh buat? Allah tetap memberikan tanda, tapi bukan di zamannya dia. Ya. Karena memang kita tahu nanti penggenapan daripada ayat 14 ini jauh ke depan. Ada sekitar 730 tahun ya, setelah kejadian Ahas ini. Yaitu kedatangan yang disebut sebagai Immanuel. Nah, memang ayat 14 ini sulit sekali untuk ditafsirkan bahwa ada penggenapannya di zaman Yesaya ataupun Raja Ahas ini. Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan ya tentang penggenapan ganda. Ya, mayoritas daripada nubuatan para nabi dalam Perjanjian Lama itu ada penggenapannya secara ganda. Ya, saya sudah gambarkan itu seperti melihat gunung di kejauhan. Ya, ada dua kejadian justru. Tapi khusus ayat ini yang seringkali orang katakan bahwa ini adalah nubuatan mesianik yang memang benar-benar mesianik. Ya, memang sulit untuk diterjemahkan di tempat lain atau di dalam kejadian lain selain daripada kepada Kristus. Jadi kita melihat ini ada semacam kaitan yang sangat erat nanti di dalam Perjanjian Baru. Khususnya nanti ketika kita membaca Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Ya. Karena di dalam Matius pasal 1 ayat ke-23 itu dia sebagian besar daripada ide pokok di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ini itu dikutip langsung oleh Matius dalam catatannya. Memang ada beberapa yang berubah ya. Misalnya ketika dia
ayat 14 di sini berkata bahwa ia akan menamakan dia Immanuel. Ia dalam artinya, dalam bagian ini bisa papa daripada anak itu atau mamanya. Tetapi nanti di Matius pasal 1 dalam ayat yang ke-23, bukan lagi ia tapi mereka berubah. Ya. Jadi ini istilahnya karena Ahas itu dampak daripada Ahas tidak mau terima pertanda dari Tuhan ini. Akhirnya dia tidak akan melihat itu. Dia tidak melihat keajaiban. Ahas itu tidak melihat keajaiban. Nanti 730 tahun kemudian barulah keajaiban itu dinyatakan. Itu melalui siapa? Melalui seseorang yang lahir dari seorang perempuan muda. Ya. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani di situ ya, sesungguhnya seorang perempuan muda itu lebih baik sebenarnya diterjemahkan sebagai perawan di situ ya. Ya. Karena almah itu ya itu kan berasal dari kata alam dalam bahasa Ibrani itu, dan itu sebenarnya artinya adalah perempuan yang masih perawan, ya, belum ketemu dengan laki-laki, belum berjumpa dengan laki-laki. Dan di dalam sejarah umat manusia, satu-satunya perempuan yang melahirkan anak belum berjumpa dengan laki-laki, belum kawin, ya, belum mengadakan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, itu hanya Maria. Dalam sejarah umat manusia hanya Maria, ya, hanya Maria, nggak ada di tempat lain, tidak ada. Ya, karena Maria nanti ketika malaikat datang kepadanya bahwa engkau akan mengandung, dia memberikan semacam bukan penolakan juga, tapi melihat keanehan di situ. Loh, saya belum pernah ketemu dengan laki-laki, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Nah, jadi lebih tepatnya sebenarnya itu perempuan muda yang dimaksud adalah perawan. Jadi kadang memang penerjemahan ini Bapak Ibu dipengaruhi oleh teologi yang ada di dalam otak sang penerjemah itu. Ya, jadi saya sendiri maunya itu ya, kenapa nggak jelas, kenapa nggak tegas di situ dalam penerjemahan ini? Jangan perempuan muda, langsung aja perawan. Ya, udah jelas kalau perempuan muda itu ya perawan. Ya, maksudnya ya menghindari istilahnya berbagai macam penafsiran. Karena memang ada orang yang menafsir, oh itu waktu itu ya mungkin yang dimaksud adalah istrinya Yesaya. Ya nggak mungkin dong. Karena dalam bagian ini ya itu Yesaya kalau kita baca dia udah punya anak. Ya, udah punya anak. Nggak mungkin istrinya yang dikatakan perempuan muda atau istri Ahas, nggak mungkin juga. Ya. Karena memang yang menegaskan nanti tentang kekhususan ini yaitu dia disebut Immanuel, dinamakan Immanuel. Immanuel itu apa? With, manu itu ya kita, Allah, with atau bersama, dengan kita. Ya, kalau secara literalnya itu ya with, ya, dengan kita adalah Allah. Ya udah dibahasakan dengan lebih baik, Allah dengan kita, Allah bersama kita, Allah menyertai kita. Nah, ide ini, ya, gelar Immanuel ini yang disematkan kepada Yesus, itu sebenarnya yang menunjukkan tentang apa? Yang menunjukkan kepada kita siapa Yesus ini. Dia bukan manusia biasa, dia manusia, ya, yang adalah Allah juga. Karena dikatakan Allah bersama dengan kita, stay with us, ada di antara kita, hadir.
Nah, sebenarnya memang kehadiran Allah dalam beberapa kejadian dalam perjanjian lama itu sebenarnya sudah ada ya, sudah ada bukti-bukti kehadiran Allah. Tapi sekarang lebih dipertegas lagi dengan kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan kita bersyukur melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dia menunjukkan kepada kita siapa Allah. Siapa Allah yang kita sembah. Dia hadir sebagai pribadi kedua, Sang Logos, di tengah-tengah dunia, mengambil rupa manusia, membatasi dirinya dalam rupa bayi kecil, yaitu Yesus Kristus yang lahir di kota Betlehem. Dan sekarang dia merasakan segala pergumulan kita, penderitaan. Jadi, dia akan memberikan kebebasan dari segala kuasa, bukan hanya dari kuasa bangsa asing, tapi dari kuasa dosa yang akan memilih Tuhan beserta dengan kita.